dipersilakan duduk kembali. Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dewan Pertimbangan, Majelis Kehormatan Etik, serta tim pendidikan dan pelatihan keprofesian berkelanjutan Terapis Gigi dan Mulut Nusa Tenggara Timur periode tahun 2022-2026. Dengan rahmat Tuhan, pada hari ini Sabtu, tanggal 7 bulan Januari tahun 2023, saya sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Nusa Tenggara Timur mengukuhkan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dewan Pertimbangan, Majelis Kehormatan Etik, serta tim pendidikan dan pelatihan keprofesian berkelanjutan Terapis Gigi dan Mulut Nusa Tenggara Timur periode tahun 2022-2026. Dengan dikukuhkannya Dewan Pengurus Daerah Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Nusa Tenggara Timur, Dewan Pertimbangan, Majelis Kehormatan Etik, serta tim pendidikan dan pelatihan keprofesian berkelanjutan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Nusa Tenggara Timur, maka sah untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Organisasi Profesi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Program Kerja Organisasi Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Nusa Tenggara Timur. Dengan nama Allah saya berjanji. Bahwa saya untuk DPD PTGMI NTT sebagai Dewan Pengurus Daerah Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Nusa Tenggara Timur, untuk Dewan Pertimbangan, sebagai Dewan Pertimbangan, untuk Majelis Kehormatan Etik, sebagai Majelis Kehormatan Etik, untuk tim P2KB, sebagai tim pendidikan dan pelatihan keprofesian berkelanjutan Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2022-2026. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pengurus Daerah Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia menimbang memutuskan menetapkan keputusan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Dewan Pertimbangan Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2022-2026. Ke-1. Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Pertimbangan Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2022-2026. Kedua, melaksanakan tugas sebagai Dewan Pertimbangan Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2022-2026. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kupang pada tanggal 17 Desember tahun 2022, Dewan Pengurus Daerah Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua DPD PTGMI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yonas Lagamuru STRKS NTH 53711025751, Bobi Iksan Sakmana STRKG MTRKS NTH 53711140889. Lampiran Dewan Pengurus Daerah PTGMI Provinsi Nusa Tenggara Timur nomor SK 03 SK DPD PTGMI NTT Romawi 12/2022 tanggal 17 Desember 2022, Majelis Kehormatan Etik.
Acara pengukuhan selesai. Pada hadirin kami persilakan duduk kembali. Kepada Ketua DPD PT GMI dan para pengurus yang dikukuhkan, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Yang saya hormati Direktur Poltekkes Kemenkes Kupang, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wahid 1, mohon maaf bukan salah. Yang kami hormati, yang saya kasih dan saya cintai teman-teman panitia yang sudah bersusah payah menyiapkan kegiatan hari ini untuk kita melaksanakan kegiatan angkat sumpah dan janji untuk teman-teman para pengurus dan para perlengkapan. Pertama-tama, kami ini sebetulnya bukan lama orang baru, tetapi sudah lama. Yang dulu namanya Perawat Gigi Ibu Haris. Tapi karena sesuai regulasi Undang-Undang Kesehatan tahun 2012 dan Permenkes tahun 2020, maka kita ini setiap perawat gigi itu atau terapi gigi dan mulut itu dipakai sebagai bendahara, KTU, bahkan ada kampus. Yang notabene sebetulnya di daerah tersebut itu kekurangan terapi gigi dan mulut. Sedangkan program pemerintah itu tahun 2030 ini Indonesia ini harus bebas karies atau lubang gigi. Nah, bagaimana kita mau mencapai program tersebut yang dilaksanakan oleh pemerintah? Baik, hadirin sekalian, kita masuk dalam acara sambutan yang berikut yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepada Ibu Kadis kami persilakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Ya, sehat selalu. Yang saya hormati Ketua DPD Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia, Dewan Pertimbangan Majelis Kehormatan Etik Tim P2KB, Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang, Ketua Program Studi Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Kupang, Ketua Organisasi Profesi Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pejabat Struktural Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, dan yang saya kasihi dan saya banggakan, kita semua yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama, patut kita bersyukur karena kita semua dalam keadaan sehat, karena kita diberkati, kita diperkenankan untuk bertemu dalam rangka pelantikan Badan Pengurus Daerah Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Provinsi NTT periode 2022-2026 dari pembangunan kesehatan. Jadi tenaga kesehatan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan hidup sehat dan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial, ekonomi, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksudkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bapak Ibu yang tergabung dalam Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia termasuk pengurus di kabupaten kota sedang mengikuti secara virtual. Artinya apa? PT GMI kita di Nusa Tenggara Timur sudah melakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Tadi saya tanya Pak Ketua, kita setahun berapa orang? Katanya 80 orang. Kalau 80 orang berarti kita itu mahal. Tidak mudah untuk mendapatkan. Dari beberapa kekurangan-kekurangan yang disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa anggota duduk sebagai pejabat struktural. Kalau kita lihat dari sisi positif, artinya kita mampu. Tetapi di sisi yang lain,
karena kita kekurangan dalam hal melaksanakan tugas teknis, maka kita perlu berjuang dengan beberapa informasi. Salah satunya dari PT GMI sendiri kepada pemimpin-pemimpin wilayah. Dan Ibu yang tergabung dalam Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia. Kita berjuang karena nama kita berubah. Nah itu susah tuh. Kita udah punya branding perawat gigi, kemudian berubah jadi Terapis Gigi dan Mulut Indonesia. Maka kita harus sering-sering untuk memperkenalkan. Jumlah sedikit, harusnya kita brandingkan bahwa kita mahal. Yang ini kamu boleh dapat di mana saja karena tamatannya banyak. Tapi kalau terapis gigi dan mulut sulit. Sehingga formasi itu bisa dibuka. Untuk persoalan di provinsi, kan kita hanya punya Rumah Sakit Yohanes, sehingga formasinya tidak bisa banyak. Tapi kabupaten kota yang merupakan harapan di semester kedua. Tahun depan lagi kita bersurat lagi. Kalau punya kesempatan bersama DPC bertemu dengan pimpinan daerah, dalam tanda kutip kita harus secara tertulis kepada BKD atau Sekda kabupaten kota, maka kita melakukan advokasi. Karena sudah sedikit pengeluhannya, formasi kita tidak dibuka. Kalau saya secara pribadi, kita berjuang sampai harapan kita berhasil. Karena yang kita harus perjuangkan ini sebenarnya demi pelayanan kesehatan di masyarakat, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Jadi Undang-Undang 36/2014 tentang tenaga kesehatan bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya, dan paling utama yaitu pelayanan oleh tenaga kesehatan yang tersertifikasi, terregistrasi dan memiliki perizinan melakukan praktek profesionalnya sehingga dapat terjamin kepastian hukum baik tenaga kesehatan maupun masyarakat yang menerima pelayanan. Kemarin kita melakukan hukum, tidak ada ini ya Pak, tidak ada untuk terapis gigi dan mulut, tidak ada ya. Itu membuktikan bahwa kita ada loh. Secara pribadi saya berpikir ini secara umum, karena saya mempunyai kesempatan untuk menjalani ASN saya di vertikal selama 22 tahun. Kemudian bergabung dengan pemerintah daerah 2019 untuk jabatan Inspektur Provinsi NTT. Saya mulai belajar karena pada saat di instansi vertikal Badan POM saya hanya tahu teknis. Masuk ke Pemda harus banyak belajar. Kemudian 2020 bulan Mei harus menjadi dengan pemetaan menjadi Kadis Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Saya di setiap kesempatan jumlah pesertanya banyak atau sedikit, saya harus menyampaikan bahwa kita masih mempunyai isu tersanding, termiskin, dan beberapa hal negatif. Kalau saya secara pribadi saya sampaikan bahwa kita harus berjuang sehingga di level anak dan cucu kita sudah sejajar dengan provinsi yang lain. Ya, kita lahir tidak tepat zaman, masih susah, tapi anak-anak kita tidak. Saya mau menginformasikan bahwa pada saat saya masuk ke Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 3 anak-anak kita S2 di Amerika. Saya yakin anak dan cucu kita tidak akan dapat hal-hal yang menyakiti hati. Kalau istilah zaman sekarang bully, kamu kalau sebut NTT, ini bukan berbicara suku agama, tapi NTT dia suku apa saja dari NTT pasti melirik sistemnya begini. Karena apa?
apa kita mempunyai status termiskin tersanding itu terlalu. Tapi bagaimana yang sedikit ini berjuang untuk brandingnya naik. Kalau saya bilang begini, mengatasi masalah sambungannya apa? Mengatasi masalah itu siapa yang punya? Itu kita hafal ya. Tadi kita ada dengar Mars, itu harus terus-terus sehingga membangkitkan semangat. Kalau saya bilang ada huruf G, itu merek apa untuk bahan kulit, tas dan lain-lain, atau LV, ya. Jadi itu brandingnya udah dapat. Jadi dia punya barang di Eropa sana, kita di Kupang sini hafal juga ya. Artinya profesi kita itu harus dibuat sehingga brandingnya itu dapat. Kalau di level umuran kita nggak dapat, minimal yang tadi saya bilang di anak dan cucu, karena kita harus berjuang sangat keras untuk itu. Dan selain kita dalam hal merawat gigi dan terapi gigi dan mulut ini, kita juga di Provinsi NTT masih berjuang dengan anak-anak stunting kita. Bulan Timbang Agustus 2022 masih posisi 17,7%. Jumlahnya berapa? 77.000. Kita akan masuk ke bulan Timbang lagi Februari 2023. Kita berharap bisa turun. Kemarin dari Februari 2022 ke Agustus 2023 kita berkurang 4,3%. Kita berharap dari 17,4 ini berkurang lagi. Kita masih berjuang, malaria kita masih tinggi. Jadi di sisi yang lain, kematian ibu dan anak turun dengan bagus. Malaria juga bisa, eliminasi malaria tahun 2022 hanya 2 kabupaten, sehingga kita masih kurang beberapa kabupaten lagi. Tapi saya kira kita punya semangat yang sama. Mungkin dulu kepala dinas sudah datang di acara Bapak Ibu itu kan, mungkin mereka ada pesiar di mana tempat. Kalau saya Sabtu Minggu juga bekerja, tanggal merah juga bekerja, itu kebanyakan bertemu dengan Bapak Ibu dari profesi kesehatan. Karena semua pegawai, semua ada tugas sehingga hanya bisa di hari libur atau hari Sabtu dan Minggu. Saya berusaha untuk kuat karena apa? Saya bertemu dengan orang-orang baik, energi positifnya charge-nya ke saya. Kalau tidak, jujur saya cuma tergila di sebagai kesehatan. Kita ada omong manis ya mama di belakang dia bermulut cerewet. Karena orang kalau pernah dapat kepala dinas perempuan. Karena profesi kesehatan kebanyakan ibu-ibu yang telaten, itu kebanyakan ibu-ibu itu harus diakui. Jadi juga kita jangan berharap kita geng-geng dari kantor ke geng di rumah, maka waktu abang menganak. Geng di kantor saja, di rumah tidak. Jadi profesi kita itu harus menjadi kebanggaan kita. Saya mempunyai pegawai di dinas kesehatan untuk bersama-sama berjuang di bidang saya. Karena waktu itu tidak bisa lagi diulangi. Itu tapi orang lain, kita tidak bisa berdiskusi banyak mengenai hal yang sama. Sehingga selama masih bisa bangun dari tempat tidur, saya jalan saja. Jadwal ikut setiap saat, dan ada pesan terakhir untuk Bapak Ibu. Untuk seminar itu kita harus lakukan, Pak. Kadang-kadang tadi poinnya secara finansial kita kurang. Karena memang di tahun 2020, 2021, 2022 banyak dana tersedot untuk COVID. Secara finansial, coba ambil kalkulator kita hitung. Bisakah perawat menyekolahkan anak dokter? Banyak perawat dan banyak tenaga kesehatan bisa menyekolahkan anak di sekolah dokter. Bukan dia terbaik, tapi dia membutuhkan banyak biaya. Sehingga saya melakukan perbandingan itu. Uang dari mana? Karena memang kita melakukan pelayanan dengan baik. Tidak usah hitung-hitungan. Ibu Ruth contohkan, Ibu Ruth sudah operasi 5 kali. Kebetulan kita ada surat. Jadi kalau orang tanya, ibu kenal dengan Pak Bu? Nenek baik atau kali? Saya tidak kenal. Jadi daripada dapat proposal ada saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktu ini waktu emas. Tadi disampaikan waktu ini kita pakai untuk berkumpul.
di profesi masing-masing, kekurangan-kekurangan yang ada di pemerintah provinsi NTT, bahkan di masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita harus kerja keras untuk itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang telah dilantik sebagai pengurus, pegang teguh janji. Bapak Ibu sebagai pengurus dan jalankan tugas amanah ini sebagai wadah pengayom rekan-rekan seprofesi. Dan kepada badan pengurus maupun anggota PT GMI ini harus terus belajar sepanjang kita masih hidup, dan belajar tidak mengenal batas waktu, dan keberhasilan tidak tercapai dengan sendirinya, perlu proses, harus tetap semangat, tekun, dan ilmu pengetahuan itu berkembang, sehingga kita juga harus secara dinamis tingkatkan kompetensi, dan yang paling penting pegang teguh integritas, disiplin dan etika profesi dalam pelayanan kepada masyarakat. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan, dan waktu berharga ini saya rasa dicatat oleh Tuhan. Bukan kebetulan kita bertemu. Kalau baru pernah kepala dinas saya dapat tepuk tangan, saya syukur juga itu. Tapi setelah itu Pak Ketua ada bahasa kita membiayai dengan terlalu berat. Jadi kalau Ibu datang, ada uang mau dibayar-bayar, tidak. Karena saya sudah cukup gaji. Artinya gaji itu saya sudah atur sedemikian rupa sehingga cukup. Artinya kalau harus pakai jas, kita tetap pakai jas. Jangan juga jas miring-miring, orang ketawa kepala dinas, Pak. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberkati, membimbing kita semua dalam tugas dan pengabdian kita demi membangun Nusa Tenggara Timur yang kita cintai. Mari membangun Nusa Tenggara Timur ke arah yang lebih baik dan sejahtera dalam spirit NTT Bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, salam sehat, sehat selalu. Terima kasih, saya kembali. Baik, hadirin sekalian, baik kita berikan tepuk tangan sekali lagi pada Bapak Sekretaris dan suara kita penguatan yang luar biasa bagi PT GMI Nusa Tenggara Timur. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Ketua DPD PT GMI NTT, Bapak Ibu Ketua organisasi profesi atau yang mewakili se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, teman-teman Badan Pengurus DPD, P2KB, Majelis Etik dan Dewan Pertimbangan yang hari ini telah dilantik. Kita akan berdoa bersama, bersyukur atas pernyataan Tuhan, dan izinkan saya untuk memimpin doa ini sesuai dengan keyakinan saya, Kristen Protestan. Bapak Ibu yang beragama lain menyesuaikan dengan keyakinan yang masing-masing. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Tuhan, oleh karena penyelenggaraanmu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kami di dalam persatuan terapis gigi dan mulut, sehingga kami boleh disertai di dalam acara pelantikan Badan Pengurus DPD. Ya Tuhan, terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan juga terus menyertai kami, baik Bapak Ketua dan seluruh pengurus yang ada, sehingga kami terus bergandengan tangan untuk membawa persatuan terapis gigi dan mulut memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami juga berterima kasih ya Tuhan, hari ini Engkau juga telah mengantarkan Ibu Kepala Dinas untuk bisa melihat kami di tempat ini, sehingga ke depan kerjasama antara seluruh organisasi profesi PT GMI, bahkan
profesi yang lain dengan Dinas Kesehatan terus terjalin, karena kami adalah merupakan bagian dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, sekali lagi kita coba. PT GMI, amanah, profesional, manfaat. Tepuk tangan untuk kita sekalian. Dan kepada Ibu Kepala Dinas dan Pak Ketua DPD kami persilakan untuk kembali ke tempat.